Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik. Ya, hari ini alhamdulillah saya dan Bu Ema akan melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi satu coretan bersejarah buat saya pribadi. Kita berbagi, sharing tentang mungkin pengalaman atau pengetahuan, wawasan yang mungkin dari saya terlewat gitu ya, saling mengingatkan kembali. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar dan berkah. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Selanjutnya kita sambutan dari Kepala Sekolah SMP 130 Jakarta, namun beliau ada kegiatan di luar sekolah. Jadi saya meminta untuk bercahaya mewakilkan sambutan dari kepala sekolah, beliau sebagai wakil staf kesiswaan. Begitu ya Bu ya? Iya. Ya, silakan bercahaya dengan senyum manisnya akan menyambut sambutan pada hari ini. Silakan Bu Cahaya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan daripada teman kita, yaitu Bu Ema Susanti. Nah, seperti biasa kalau di sekolah kita ini kita harus cek dulu semangatnya ya. Ya, kita lihat dulu. Semangat pagi. Pagi. Iya. Luar biasa. SMP 130 ini memang luar biasa ya. Semangatnya oke, kekompakannya oke, pedulinya oke. Itulah mungkin yang tidak ada di tempat lain, tapi di sini semuanya sudah paket lengkap. Ya, terima kasih kepada Bu Ema sebagai guru penggerak angkatan 10 di SMP Negeri 130 yang sudah mengundang kita Bapak Ibu guru di sini untuk mengikuti ya diseminasi budaya positif oleh Ibu Ema Susanti. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Ema Susanti itu bermanfaat buat kita semua dan dapat kita aplikasikan di sekolah kita tercinta ini, sehingga sekolah kita ini bisa tercipta budaya disiplin positif yang bagus, sehingga peserta didik ketika mengikuti pembelajaran itu ada rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu yang utama sebetulnya. Jadi mari kita Bapak Ibu mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Ema Susanti, sehingga apa-apa saja materi-materi nanti yang disampaikan itu bisa kita terapkan dalam lingkungan kerja kita, yaitu SMP Negeri 130. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih dan semangat pagi. Pagi semangat. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Cahaya. Jadi itu nanti presentasi pertama akan disampaikan oleh Bu Ema. Nanti yang kedua oleh saya sendiri, Bu Dineriana Septian. Terima kasih Bu Cahaya, memang saya dilupakan. Oke, Bapak Ibu, untuk mengawali presentasi pada hari ini, yang pertama dari Bu Ema, kita akan dimulai dengan lagu Indonesia Raya, biar kita memunculkan rasa Indonesianya, biar lebih semangat lagi pada hari ini. Ya, kayak gitu ya, Bapak Ibu. Biasanya kalau udah dengar lagu nasional itu langsung semangatnya nambah 2 kali lipat. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Gimana, Bapak Ibu sudah semangat lagi? Ya, kita cek lagi Bu ya. Kalau tadi Bu Cahaya kita cek lagi semangatnya. Mudah-mudahan hari ini akan memiliki semangat yang membara. Semangat pagi, semangat. Luar biasa. Oke Bapak Ibu, saya akan mandu kegiatan presentasi pada hari ini. Dan presentasi pertama akan dipaparkan oleh Action. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih masih saya di sini untuk melanjutkan kegiatan belajar bersama ya. Ini kita belajar bersama seri, kita nggak usah tegang-tegang karena kita santai ya gitu ya. Tadi kayaknya bilang gitu ya, jadi saya juga Sersan. Oh iya, saya masih kolonel. Oke, Bapak Ibu, materi hari ini saya kebagian tadi ya, karena memang sudah ada 3. Saya kebagian yang pertama positif ya. Disiplin positif ini kadang sedikit berbeda pandangan ya selama ini. Tapi apakah salah? Nggak ada yang salah ya, karena hasil pemikiran itu semuanya baik dan bagus untuk diaplikasikan. Oke, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Ya, kalau kita dengar kata disiplin nih, kira-kira apa nih faktanya? Bu Suci? Disiplin. Iya, apa sih makna disiplin itu Bu Suci? Ya. Kalau dari kata disiplin itu berarti
apa ya, melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Misalnya pakai baju seragam yang rapi, pakai dasi, pakai topi, pakai sepatu warna hitam, kostum warna putih. Makasih, Pak. Luar biasa. Ini berarti hafal banget dengan peraturan sekolah ya. Oke, Bu Is, silakan Bu Is. Kata disiplin. Kata disiplin menurut pemahaman saya, yang terbayang gitu ya di benak saya, disiplin itu suatu keadaan di mana setiap pribadi atau individu sudah bisa melaksanakan, sudah bisa menerapkan, mengaplikasikan sesuai yang ditulis, sesuai yang ada dalam peraturan yang berlaku gitu. Jadi kalau aturan-aturannya atau norma-normanya itu dijalankan, pasti kondisinya akan tertata gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan sikap disiplin. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Bu Suci dan Bu Is. Wah, luar biasa. Pak Bambang mungkin sekalian kalau mendengar kata disiplin terbayangnya apa sih? Ya gitu. Coba Pak Bambang. Saya kalau lihat Pak Bambang tuh grogi banget. Tepat waktu ya, singkat, padat, dan jelas ya. Jadi kalau kita berbicara atau mendengar disiplin ini identik dengan datang tepat waktu, ngumpulin PR di waktu yang ditentukan, terus kemudian menjaga kerapihan gitu ya. Nah, tapi kalau yang sekarang bahasa anak mudanya nih agak lain nih ternyata ya. Disiplin itu dalam arti yang paling dalam, disiplin itu sebenarnya belajar Bapak Ibu ya. Pernah dengar nggak disiplin ilmu pendidikan? Pernah dengar? Benar ya? Ternyata belajar ilmu pendidikan. Jadi satu motivasi untuk agak lain emang kalau ketika ngomongin disiplin ini. Nah, disiplin merupakan kemampuan individu untuk melakukan sesuatu atas kehendak, kesadaran dirinya sendiri, atau penguasaan orang lain dalam suasana merdeka. Jadi Bapak Ibu, ketika anak sudah baik, datang tepat waktu, itu artinya mereka itu udah disiplin dalam diri, punya kesadaran. Luar biasa buat saya ini. Jadi memiliki kesadaran dalam diri. Disiplin itu seperti itu. Contoh misalkan saya mengerjakan tugas, karena saya disiplin, jadi saya di dalam hati sudah mempunyai motivasi dalam diri untuk mengerjakan tugas. Jadi kalau nggak ada motivasi itu, maka nggak akan tuh terjadi yang namanya disiplin. Gitu. Terus yang kedua nih, ada garis bawah yang mungkin kita akan cermati, yaitu penguasaan orang lain ya dalam suasana merdeka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita meminta anak, mohon maaf, misalkan anggapnya Febri, besok kerjakan tugas 200 halaman, contoh. Nah, artinya si anak itu tidak dalam keadaan merdeka. Jadi dia dipaksa. Nah, yang namanya dipaksa itu bukan untuk mendisiplinkan, tapi untuk menghukum. Nah, nanti kita lihat ke depan ya gambarannya. Nah, kemudian yang merdeka itu seperti apa sih? Contoh, tadi keyakinan kelas sama Bu Emma ya, ada keyakinan kelas yaitu nilai kebajikan. Ingat ya Bapak Ibu, nilai kebajikan tuh salah satunya apa? Tadi bertanggung jawab, jujur, disiplin, terus empati dan sebagainya. Ya, ketika kita berada di satu daerah, ras, agama, negara, suku budaya berbeda, nilainya sama. Yang namanya jujur ya nggak boleh bohong, mau dimanapun sama. Terus empati artinya kita memiliki rasa kepedulian, humanis. Jadi di semua daerah ada.
nggak berbeda nilainya. Nah, itu yang dinamakan kebijakan nilai kebajikan yang dituangkan dalam keyakinan kelas. Nah, kalau orang sudah melakukan keyakinan kelas yang tadi disebutkan, maka itu adalah penguasaan orang lain dalam suasana merdeka. Dia menjalankannya dengan ridho lah, bahasa kitanya ikhlas. Datang tepat waktu, bukan karena takut sama lampu cahaya ditungguin di gerbang, tapi sudah ada dalam dirinya, wah, saya punya keyakinan kelas, yaitu bertanggung jawab. Artinya saya harus memiliki rasa tanggung jawab untuk datang ke kelas sebelum jam masuk di kelas, karena saya punya jadwal piket. Nah, itu udah datang sendiri tanpa harus kita omel-omelin. Artinya udah memiliki kesadaran diri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, ada motivasi. Nih, kalau kita ngomongin motivasi kalau kita ngomongin motivasi nih Bapak Ibu, motivasi ini ya nggak apa-apa memang diklik kanan aja. Ya, oke, motivasi ini ada dua. Ya, terima kasih Pak Yadi. Kita motivasi ini ada dua Bapak Ibu secara globalnya. Yang pertama, boleh memang diklik. Nah, yang pertama adalah motivasi intrinsik, merujuk pada dorongan atau dorongan yang berasal dari dalam diri itu sendiri. Nah, motivasi intrinsik atau dalam diri itu contohnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau mencontohkan. Bu Ana, serius banget. Bu Ana, motivasi intrinsik itu contohnya kayak gimana sih Bu Ana? Motivasi intrinsik itu adalah menunjuk pada dorongan atau dorongan yang berasal dari dalam diri. Artinya mempunyai rasa tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Mau tidak mau kita harus melaksanakan kegiatan tersebut. Luar biasa Bu Ana ini. Oke, mungkin ada Bapak Ibu satu lagi yang silakan Bu. Maksud dari motivasi intrinsik itu adalah semangat yang ada di dalam diri ingin maju dan berkembang dan ingin maju. Jadi dari diri sendiri ya saya harus punya motivasi atau semangat agar saya lebih maju lagi ke depan seperti itu. Luar biasa. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan buat Bu Ana dan Bu Siti. Oke ya Bapak Ibu, ini betul sekali ya. Kalau motivasi intrinsik itu emang dorongan dari diri sendiri. Kalau bukan bukan dari diri sendiri, itu kayaknya mau dipaksa gimana juga ya, susah gitu ya. Nah, ini emang yang dinamakan motivasi intrinsik. Nah, berikutnya ada motivasi ekstrinsik. Tentu ya, kalau motivasi ekstrinsik adalah kebalikannya. Kalau tadi intrinsik dari dalam, sekarang ekstrinsik dari dorongannya dari luar. Nah, Bapak Ibu, kedua motivasi ini saya rasa Bapak Ibu udah pasti melakukannya dengan kedua-duanya atau dikombin ya. Entah itu mana yang lebih banyak, itu Bapak Ibu yang tahu kondisi anak murid kita di kelas adalah Bapak Ibu ya, bukan orang lain. Kemudian ekstrinsik itu Bapak Ibu, kita sering ya memberikan apresiasi ya, atau pujian dengan satu tindakan yang menurut kita, wah ini ada perkembangannya. Nah, kita kemudian puji. Agar apa? Agar memunculkan motivasi dalam dirinya, terpancing. Ya, bukan begitu Bu Cahaya ya? Biar terpancing dari dalam. Nah, itu terutama kita pancing dari luar dulu ya, motivasi seperti itu. Nah, kemudian next. Nah, Bapak Ibu di pause dulu. Bapak Ibu, ini ada video tentang satu cerita. Nanti Bapak Ibu silahkan tanggapannya. Apa sih menurut Ibu cara dari pandangan ibu-ibu kan sama bapak-bapak atau yang ada di sini itu pasti berbeda, ya. Silakan Bu Emma.
one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Then what? Is there area also between them? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down, and sediments begin to accumulate, forming land masses. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'm trying to get C5 for the real exam. Just try to bear, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的，突然间下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦，想念。How's the papers now? What do you mean by well done? I still feel. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan video kurang lebih sekitar 3 menit ya. Menurut Bapak Ibu dari cerita atau video yang ditampilkan itu apa sih yang ditangkap terutama di bagian motivasi ini? Boleh Bu Maya yang bukan Luna? Setelah menyaksikan video, menurut pendapat saya si guru memberikan motivasi kepada anak murid tersebut. Kemudian murid tersebut pun memiliki motivasi dari dirinya sendiri, walaupun belum mendapatkan hasil maksimal gitu. Si guru pun tetap menyemangati, memotivasi gitu, karena murid tersebut mengalami perubahan gitu, menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Maya. Ya luar biasa nih dari motivasinya. Boleh ada lagi yang mau memberikan tanggapan dari cerita ini atau yang lain? Wah silakan. Atau sudut pandang yang lain, bukan motivasi nih Pak, yang lain boleh. Terima kasih Pak Budi. Saya ingin menyampaikan saja sih pendapat saya dari video tadi. Jadi dari video yang tadi disampaikan itu seorang siswa dia mengalami suatu down ya. Jadi seperti melihat hasil nilai itu kok jelek terus gitu. Terus kemudian gurunya memberikan motivasi. Jadi dorongan dari luar yang disebut dengan ekstrinsik. Jadi memberikan dorongan terus dari guru tersebut kepada siswa agar dia tetap semangat untuk belajar walaupun nilainya itu misalnya tidak tinggi gitu, tapi tetap yang penting semangat dirinya. Jadi ada semangat di dalam diri dia untuk terus bekerja keras atau berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan juga motivasi dari guru tersebut. Terima kasih Pak. Oke luar biasa, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu, tadi tepat sekali oleh Bu Maya dan Bu Siti bahwa motivasi intrinsik bisa muncul dari pancingan motivasi ekstrinsiknya, dan begitu pun kebalikannya, dari motivasi intrinsik seseorang
maka akan menjadikan inspirasi mungkin untuk orang lain. Ya, jadi motivasi ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Cuman ada keunikan untuk motivasi intrinsik. Karena motivasi intrinsik ini akan berdampak panjang. Ya, kalau ekstrinsik ini biasanya ya mohon maaf, misalnya langsung diberikan iming-iming hadiah. Kamu kalau datang tepat waktu hari Senin dan Selasa, ibu kasih nasi uduk misalkan. Nah dia datang Senin Selasa, dikasihlah hadiah. Tapi pas begitu Rabu Kamis dia datang, nggak dapat nasi uduk, kecewa. Ibu kok saya nggak dikasih, padahal saya udah datang tepat waktu. Nah maka akan bersifat pendek dan tidak melekat lama. Tapi kalau udah muncul motivasi intrinsiknya, maka seseorang itu akan bertingkah laku, akan seiring dengan disiplinnya, disiplin positifnya akan melekat lama, kayak gitu. Kemudian next lagi. Nah ini Bapak Ibu, ada tingkatan perilaku motivasi ya. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nih anak-anak kita ini ada sebenarnya kalau kita kasih mengklasifikasikan atau kita golongkan kurang lebih menjadi 3 ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi datang ke sini tepat waktu atau mengerjakan tugas karena nggak mau dihukum. Terus kalau udah dihukum repot ini, gitu ya. Jangankan anak kita juga kadang gitu ya. Wah di sini PMM misalkan diisi, udah yang penting ada daripada ketinggalan. Jadi nggak nyaman. Terus dapat hukuman, suruh ngerjain modul yang lain misalkan. Nah motivasi ini ada. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang tadi saya bilang. Jadi kalau anak melakukan sesuatu di awal kita iming-imingi, maka akan masuklah ke kelompok yang kedua. Jadi kalau tidak ada door prize-nya, nggak akan datang. Kalau contoh kalau kemarin kan yang sepeda ya, gue sudah datang sukarela, ikhlas karena motivasi intrinsik untuk sehat ya. Tapi di tengah-tengah ada kabar nih door prize ya, mudah-mudahan dapat gitu. Tapi itu bukan termasuk ke situ karena datangnya pun itu melalui kemauan sendiri tanpa ada paksaan gitu. Ya, terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai atau yang mereka percaya. Nah, perilaku yang ketiga inilah tingkatan yang paling tinggi Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah ini yang dinamakan udah masuk ke disiplin yang tadi dijelaskan yang di pertama itu. Jadi kalau semua anak sudah merasa ke tingkatan yang ketiga, alangkah enak dan nyamannya kita sebagai guru ya. Misalnya anak-anak gak perlu kita minta untuk baca buku, tapi mereka udah mengetahui tanggung jawabnya, kebutuhannya adalah wawasan up to date-nya. Jadi mereka baca gitu. Wah senang sekali kita sebagai guru ya. Apalagi guru olahraga kan. Wah, besok belajar basket, udah belajar basket di rumah, sampai sini tinggal praktek tanpa harus penjelasan dari awal. Senang banget ya. Nah itu cita-cita kita sebenarnya sebagai ibu dan bapak guru ya. Kita memimpikan anak yang sudah memiliki motivasi yang ketiga. Nah caranya gimana sih Bapak Ibu? Ini kita lagi pada usaha gitu ya. Ya salah satunya ada program ikut diklat, ikut apa, itu tujuannya untuk menciptakan anak yang memiliki motivasi yang ketingkatan yang ketiga ini gitu. Next. Nah ini yang agak sedikit mungkin menjadi perdebatan ya, atau wah itu nyasar saya nih gitu misalkan ya. Nah kalau sebelum saya mulai ke sini kita ice breaking dulu nih ya Bapak Ibu. Jadi biar gak ngantuk, Pak Marni udah setengah watt ini kan ya. Jadi Bapak Ibu boleh di duduknya jangan sender dulu ya, kita 30 detik aja ya kayak gini. Terus kita teriak gitu ya. Nah gitu. Hu tuh ada ilmunya
tuh ya. Nanti siap ya? Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Kurang. Pak Bambang kurang ini, kurang maksimal. Oke. Siap. I-nya agak panjangan sama U-nya agak kesel dikit. 1, 2, 3. Ya Bapak Ibu, nah ini sedikit informasi nih. Kalau kita lagi kesel, anak diajarin untuk Jadi kalau kesel ini pasti ketawa. Cobain dah, Bu Cahaya, coba Bu Cahaya. Iya. Ya, nah itu Bapak Ibu. Ya terima kasih. Nah ini kalau gini kita bisa masuk lagi, in lagi. Nah ini berikutnya dalam posisi back lagi mem. Posisi kontrol. Ya. Ada 5 ternyata Bapak Ibu. Nah ini kayaknya realita kita ya. Kita keberagaman Bapak Ibu guru dengan stylenya. Kalau saya bilang stylenya ya, mungkin ada juga sih yang bareng kita pendidikan, ada juga yang nggak setuju dengan pendapat saya. Tapi saya mengartikan ini adalah style yang bisa kita pilih sesuai dengan anak murid kita dan kondisinya. Oke, ada yang pertama di pojok sana adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Udah identik dengan rotan ya kan? Mungkin yang kalau yang pernah ngaji zaman dulu itu gurunya udah pegang tuh rotan kan. Ya, tapi pas begitu dipukul bukannya sakit tapi ketawa, gitu ya. Ya, yang kedua ada posisi bersedih, membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol ini biasanya gini. Abang bang, kamu ngerjain tugas telat mulu, gitu kan? Kamu nggak inget bapak ibumu susah di rumah, gitu ya? Contoh, gitu ya, gitu. Itu kan membuat orang merasa bersalah. Ada loh ternyata posisi kontrol itu. Dan yang ketiga nih, style yang sering dipakai ya katanya anak-anak guru-guru zaman milenial gitu ya, gitu. Dengan friend, teman, memposisikan diri sebagai teman. Kadang saya juga agak bingung pertama itu pas denger itu, jadi guru tuh harus seperti teman. Loh berarti kalau ditoyor sama murid boleh dong. Gitu ya. Tapi ini intermezzo aja. Ada yang ketiga itu posisi sebagai teman nih Bapak Ibu. Nah yang berikutnya keempat, nah ini udah sebenarnya agak panjang gitu sebagai pemantau, pengawas nih. Ya kan? Kalau kita ujian kan ngawasin nih. Ya, matanya kiri kanan, tajam banget nih. Ya alhamdulillah. Ya Bu. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Oke, sebelum kita bahas ya, ini mungkin sudah dialami sama Bapak Ibu atau Bapak Ibu cenderung enaknya di situ gitu. Ya, tapi jangan merasa tersindir karena kita lagi belajar juga. Oke, yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas ya, kamu selalu saja salah." Ya, terus yang terakhir itu selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Ya, Bambang, kamu ini selalu yang terakhir selesainya. Original itu. Ya seperti itu. Atau original ya. kok kamu selalu yang salah sih bang? Gitu ya. Kayak gitu. Atau kalau ini contoh, misalkan nih datang terlambat. Kita dari samping udah begini nih. Set, ya kan? Ya, Yona, nggak tahu apa aturan di sini. Jam berapa datang? Jam 6.30. Kamu nggak patuhi aturan nih. Awas ya. Udah, lari lapangan 30 keliling. Nah, kotor. Oke, itu adalah guru sebagai posisi penghukum. Pak Bu, salah nggak sih kalau kita sebagai penghukum
Nah, untuk kategori jawaban salah atau enggaknya nanti kita akan bahas di akhir. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, pembuat merasa bersalah. Nah, ini salah satunya saya demen banget ini. Ya, demen banget. Karena saya berasal dari entah berantah gitu ya. Jadi ini posisi yang saya selalu ambil. Tapi ternyata dominan, jangan dominan juga ya ternyata. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah gitu ya, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak, gitu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu nak? Itu kan lembut banget ya. Contoh misalkan, aduh nak Subi ini, gitu ya. Kamu salah mulu ya nak. Kenapa sih bapak kecewa banget nih loh, guys. Seolah-olah deket banget gitu ya. Padahal dalam hati ini, kan? Salah loh. Sedih kan, gitu. Kayak gitu. Ya. Ya, jadi membuat rasa bersalah tuh atau seperti ini. Tuh kan, gara-gara kamu nak, bapak jadi kena omel. Atau gara-gara Pak Subi, Nak Subi tuh lihat Om Sahbudin gitu ya, jadi kena omel sama tetangga. Coba kamu bayangin kalau kamu gak nendang bola ke muka orang gitu, contoh misalkan. Jadi dibuat tuh sebetulnya lembut tapi halus untuk nekannya gitu kan. Nah ini biasanya yang suka menyindir anak di kelas tuh ini biasanya di posisi ini Bapak Ibu. Ya kalau di olahraga seneng banget nih. Itu biasanya nih kalau saya nih, Bapak biasanya ngobrol sama manusia nih, soalnya kalau bahasa manusia pasti pada tahu gitu. Kalau yang nggak ngikuti instruksi biasanya nggak ngerti bahasa manusia. Baru tuh ngomong, oh Pak berarti ada hewan dong gini gitu. Nah itu biasanya merasa bersalah itu di situ. Ya, kemudian guru juga bisa di posisi apa sih? Nah ini yang ketiga. Posisi teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu bapak demi bapak nih, gitu ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Terakhir ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu justru ada titik positifnya kita bisa akrab, tapi titik negatifnya ini justru berbahaya juga Bapak Ibu sebenarnya. Ya, dalam artian berbahaya itu kalau tidak dengan pas dominannya. Jangan dominan ini terus. Ya, jadi anak akan apa sih? Nah, ini salah satunya. Contoh. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu yakin dan pasti, alhamdulillah yakinnya di belakang. Tenang, Pak Budi mah gampang. Cincai gitu kan? Nah itu negatifnya kalau kita selalu berada di posisi itu. Atau lebih parahnya lagi nih, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nanti orang tuh di belakang, kalau Pak Subi gak ikhlas dia mah, diukit-ukit. Ya, udah kayak cewek misalkan gitu, apa-apa diukit gitu, kayak anak cowok. Kalau anak saya sih bilangnya gitu. Ya, jadi mengungkapkan apa yang sudah terjadi, apa yang kebaikannya gitu. Nah ini biasanya teman. Karena apa? Posisi teman memang begitu. Ya, akan mengurangi gap. Kalau di luaran atau di sana misalkan di pengajian atau apa, biasanya kalau mau posisikan diri sebagai teman itu akan mengurangi wibawa seorang guru gitu ya. Tapi ini tentu cara pandangnya pasti berbeda. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan yang memiliki pandangan seperti itu ya. Oke lanjut. Nah ini posisi tadi udah menghukum, merasa bersalah sebagai teman. Nah ini agak atas nih, sebagai pemantau atau pengawas ya bahasanya ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon
yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di bagian pemantau ini emang levelnya sudah di keempat gitu ya, artinya udah mulai struktur. Jadi kalau pemantau ini tadi habis dari mana? Kantin Pak. Kalau kamu dari kantin jam berapa sekarang? Udah istirahat apa belum? Belum Pak. Nah kalau gitu hukumannya apa? Dia jauh sendiri emang anak tuh. Kita akan bimbing untuk tahu kelakuan dia sendiri. Ini Pak, keluar di kelas. Kalau keluar kelas hukumannya apa? Jemur Pak. Yaudah jemur. Tuh, jadi si pemantau ini akan membalikan ke kesepakatan kelas yang tadi ada. Cuman kan ada tingkatannya. Lebih bagus sih sebenarnya kita punya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti apa sih? Yang tadi udah jelaskan, misalkan dilarang makan dan minum di dalam kelas, maka akan muncullah keyakinan kelas, yaitu apa? Bertanggung jawab atau kebersihan. Cukup seperti itu. Nanti akan dijabarkan oleh gurunya. Kalau kamu makan di kelas membuat kotor enggak? Kotor Pak. Kalau kotor berarti di mana? Di luar kelas Pak. Nah, solusinya sekarang pindah atau lanjut? Pak, saya besok nggak akan di kelas lagi makannya, tapi di luar. Itulah keyakinan kelas. Tapi kalau dilarang makan di kelas, itu namanya kesepakatan kelas. Karena akan jadi peraturan. Setelah itu akan ada konsekuensinya. Kalau kamu makan di kelas, hukumannya. Nah, kalau keyakinan kelas nggak gitu. Ya, jadi lebih sederhana. Makanya kelas 8C, keyakinan kelas bertanggung jawab, jujur, empati. 7F misalkan, jujur, disiplin, rasa saling menghormati. Beda-beda. Ya nggak apa-apa, artinya ciri keyakinan yang diyakini itu. Nah, guru mapel itu mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jangan buat lagi, nanti anak bingung. Udah ada keyakinan sekolah, keyakinan kelas, keyakinan mapel, aduh kebanyakan. Itu ya. Nah, untuk pemantau ini hanya membalikan apa yang sudah disepakati. Ya, misalkan Budi, Budi, mana PR-nya? Ya Pak, lupa. Kalau lupa apa hukumannya? Kalau lupa saya harus mengerjakan di jam pelajaran pas istirahat Pak. Kalau jam istirahat, terus hukumannya apa lagi? Nah ini Pak, sesuai kesepakatan saya tidak boleh jajan. Nah, kalau kamu tahu, kerjakan. Itulah seorang pemantau. Nah ini tingkatan terakhir yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua ada pada level ini. Silakan. Ya. Nah, sebagai level manager. Manager adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada di posisi manajer akan melakukan tadi segitiga restitusi. Dalam bentuk yang seperti itu enggak juga. Ada kok tadi yang seperti video kan? Itu berawalan dari motivasi dan segala macam gitu ya. Yang penting ada segitiganya. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kalau emang salah ya harus diakui itu salah, nah gitu. Ya, dan itu ditemukan oleh murid, bukan dari gurunya. Terus yang terakhir adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang kamu langgar. Gitu ya. Bapak Ibu, kemudian di manajer ini, nah Bapak Ibu kita sudah punya nih posisi 5. Posisi 5 ya. Nah posisi 5 ini boleh nggak sih digunakan apa harus yang bagus-bagus ini? Enggak ya. Menurut Ki Hajar Dewantara kita sudah dibekali ke-5-5-nya. Tinggal dipilih mana yang paling tepat. Ya, tapi yang kalau ideal Bapak Ibu sudah masuk ke manajer. Tapi contoh, coba kita bayangkan kalau sekolahnya SMK lagi tawuran, terus kita panggil, "Nak, sini nak. Nah, apa yang kamu kerjakan?" Gini. Kan itu ya. Tapi dalam kondisi seperti itu kita bisa mengcombine-nya. Karena manajer itu bisa jadi, mohon maaf ya, kalau saya jadi manajer itu bisa jadi bawahan, bisa jadi eksekutifnya, bisa pengaturnya, bisa pemantaunya.
emang di dalam manajer ini semuanya harus bisa. Nah, kalau posisinya seperti itu, kondisi seperti itu, maka apa yang kita ambil adalah kita yang paling tahu. Seperti itu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, saya sudah siapkan ambil video, bukan saya yang buat. Ini hanya sekilas tentang 5 posisi kontrol tadi. Tuh, lihat kan pelembutnya. Oh, itu toilet ya? Oh, toilet buat anak. Baik, Bapak Ibu, itu video tentang posisi kontrol. Jadi ya beragam. Bapak Ibu mungkin merasa kayaknya saya selalu di itu gitu ya, di posisi kedua atau di posisi yang ketiga. Nah, yang posisi keempat dan kelima itu emang hampir sama. Cuman keyakinan kelas yang dilanggar itu muncul dari si gurunya. Jadi kamu sudah melanggar ini, bukan muncul dari anaknya, kayak gitu ya. Kalau muncul dari anaknya itu ya tadi manajer. Jadi si guru tuh hanya sebagai coaching anak aja gitu ya, menuntun anak sampai menemukan apa yang dilanggarnya dan apa solusi ke depannya. Next. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi dari saya tentang motivasi, terus kemudian ada dari apa tadi?
disiplin positif dan posisi kontrol. Jadi sudah lengkap sumbernya 6 ya, dari saya 3 dan Bu Emma 3. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri kegiatan pada hari ini, ini saya kepingin Bapak Ibu merefleksi apa yang sudah didapat, yaitu 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama, materi apa yang Ibu pelajari. Kedua, apa yang Ibu dapat. Yang ketiga, masukan saran untuk saya, gitu ya, sebagai pembawa diseminasi pada hari ini. Boleh Bapak Ibu untuk raise hand-nya? Oh iya, silakan Bu Cahaya. Oh, Bu Cahaya udah ngangkat ya? Oh, Bu Cahaya dulu. Coba diulang lagi Pak Budi tadi. Oh iya Bu, jadi refleksinya yang pertama apa yang Ibu pelajari hari ini, yang kedua apa yang didapat, yang ketiga saran dan masukan untuk saya. Ya. Yang dipelajari hari ini tadi kan tentang disiplin positif tadi ya. Siap Bu. Nah, terus banyak hal yang tadinya kita tidak pahami. Di sini setelah paparan tadi Pak Budi memaparkan ada keyakinan, ada kesepakatan gitu ya, jadi menambah wawasan kita tentang budaya disiplin tersebut. Nah, tapi yang agak mengganjal di hati saya Pak Budi itu tentang ada kata hukuman tuh tadi, seperti yang 5 kontrol tadi tuh, 5 kontrol. Apakah memang diperbolehkan? Karena setiap kegiatan kita, apalagi di dalam kurikulum Merdeka ini, berarti semuanya berpusat kepada peserta didik. Jadi kalau nggak salah ya, tidak diperkenankan memakai kata hukuman. Jadi mohon pencerahan tentang itu Pak Budi. Gak apa-apa Bu, lanjut. Lanjut Bu, gak apa-apa. Apakah diperbolehkan atau tidak? Itu saja mungkin Pak Budi. Terima kasih Bu Cahaya atas masukan dan pertanyaannya ya. Bapak Ibu, ini menarik sekali untuk kata penghukum ya. Tadi kan di kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh kegiatan menghukum. Ya, kegiatan menghukum maksud yang di sini adalah guru itu memposisikan sebagai dan itu banyak. Ya, itu realitanya banyak. Nah, sebagai kita, sebagai pendidik, kalau emang ini merasa tidak boleh, sebaiknya dihindari. Jangan memposisikan sebagai penghukum. Biasanya posisi sebagai penghukum ini itu ada di sekolah yang kedinasan seperti itu Bu. Contoh misalkan kita kan sering lihat ya, kalau ada kegiatan misalkan di kedinasan apa harus rapi, kalau enggak ada hukumannya gitu ya. Nah itu mungkin cara mereka untuk mendisiplinkannya ya. Tapi kalau kita sebagai sekolah yang negeri seperti biasa ya, itu sebenarnya dilarang memposisikan diri sebagai penghukum. Tapi kita perlu tahu posisi sebagai penghukum itu seperti apa sih. Nah ini mungkin ada Bapak Ibu yang masih menerapkan sebagai penghukum. Nah kalau bisa, kalau nggak jangan posisikan sebagai penghukum, tapi sebagai manajer itu ya. Nah, tapi Pak saya belum bisa proses ya, karena yang pendidikan guru penggerak juga nggak langsung di kelima gitu ya. Saya sendiri masih di yang kedua nih, suka membuat orang merasa bersalah gitu ya, biar sadar sendiri lah bahasa gitu ya. Tapi ternyata harus berubah gitu. Nah dengan proses waktu mudah-mudahan bisa di level yang sebagai manajer itu. Gimana Bu Cahaya? Wah terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Cahaya. Satu lagi mungkin ya sebelum kita sekolah juhur bersama ya. Siapa? Mungkin Ibu? Nah silakan Ibu. Silakan. Ini nggak terkonfirmasi nggak apa-apa ya cara ngajar terus? Iya nggak apa-apa sih Bu. Oke. Ini kan cuma 5 menit tadi. Ya baik. Terima kasih Pak Budi.
Jadi tadi sesuai permintaan Pak Budi untuk berefleksi bahwa hari ini dari kegiatan awal tadi sampai akhir saya belajar tentang budaya positif, yaitu segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol, kemudian apa tadi ya, disiplin positif, motivasi, dan satu lagi kebutuhan dasar manusia. Terima kasih banyak Pak, sama Mbak Mema juga terima kasih. Lalu keenam hal tersebut sangat baik untuk bisa dilaksanakan pastinya di sekolah kita ya Pak, supaya apa ya, ada perubahannya, ada transformasi gitu dari sekolah kita ya, yang juga menyesuaikan dengan kurikulum yang diamanatkan, yaitu kurikulum merdeka. Lalu yang ingin diberikan ke Pak Budi, diberikan masukan buat Pak Budi adalah semangat ya Pak ya, tetap semangat, tetap semangat Pak Budi untuk menjadi agen perubahan gitu ya, itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Is atas masukannya dan motivasi nih. Ini salah satunya motivasi intrinsik buat saya ya dari luar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa dengan hadirnya saya dan Bu Emma di sini bukan untuk mengajari ya Bapak Ibu, tapi kita berbagi. Ya, saya menyampaikan posisi kontrol, justru saya malah berada di posisi yang kedua. Saya senang banget tuh ya, yang tadi saya ceritakan, saya selalu nggak tega ngomelin orang, tapi suka tega untuk biar dia rasa bersalah sendiri gitu. Misalkan kamu nggak tahu apa ibu di bapak di rumah cari uang susah gitu ya, atau punya usaha yang nggak mudah untuk menyekolahkan kamu gitu ya, karena di situ posisi yang kedua ini emang enak banget lah buat orang-orang yang seperti saya gitu. Tapi kita proses untuk menuju ke manajer ya Bapak Ibu, kita saling berproses bersama untuk menjadi seorang guru yang pandai memposisikan diri sebagai manajer. Nah, sebagai manajer tentu dengan posisi yang lain ya, jadi nggak hanya manajer itu bisa kelima-limanya gitu ya Bapak Ibu. Terus juga bisa sebagai pengingat sesama guru. Nah, ini Bapak Ibu yang memiliki MGMP, kita alhamdulillah ya di sekolah kita udah memiliki MGMP mapelnya. Kita saling koreksi, saling berkomunikasi, jangan ada yang merasa marah, diingetin ya, atau yang merasa justru merasa lebih pintar juga, bahaya juga tuh Bu ya. Nah, jadi kita benar-benar dalam posisi yang setara lah gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu yang udah senior itu punya pengalaman lebih yang bisa dibagikan kepada saya, terutama yang masih baru-baru gitu ya. Nah, disitulah kita bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, tadi refleksinya sudah ada ya. Terima kasih atas masukan dan refleksinya. Nah, kemudian 3 menit lagi Mbak Yana ya. Terima kasih, ini teman saya di belakang sudah mengingatkan dengan baik. Oke, Bapak Ibu, dengan berakhirnya hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatan ya Bapak Ibu untuk hadir di sini. Nanti Bapak Ibu saya meminta untuk yang memimpin doa gitu. Ada yang berkenan untuk memimpin doa untuk tutup pada hari ini? Apa? Bang, doanya yang agak panjangan Bang, biar biar mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mah candaan bawaannya. Baik, menjuara doanya. Khusus pembaca doa. Terima kasih Pak Budi, rekan-rekan guru semua. Kita bersyukur tadi ada salam guru anak, mudah-mudahan dari 2 orang tadi kita bisa mewakilkan pada mereka Emma maupun Pak Budi supaya program guru penggeraknya lancar ya.
kami yang sudah terlambat update ini, terutama saya, Bu Yani, ya, kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Budi dan juga rekan-rekan yang masih still masih fresh, ya, jangan ketinggalan untuk update. Baiklah, kita di akhir sesi ini kita akhiri dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, kemudian kita diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa jalana wa syukru ala sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa syahadatan fil aini wa barakatan fil rizqi wa tamratan fil Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah di akhir acara. Bapak Ibu, ada sedikit lukisan buat Bapak Ibu untuk ucapan terima kasih saya sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.